Sore hari ketiga Lebaran, saat pulang ke kampung halaman suami, ibu mertuaku mengajak seluruh keluarga makan di Hotel Bintang 5. Tiba-tiba, seorang pramusaji berbisik di telingaku, "Mbak, cepat pergi dari sini, bahaya akan segera datang." Sore hari ketiga Lebaran, ketika orang lain masih berkumpul di depan hidangan ketupat, aku justru menenteng tas mengikuti suamiku pulang ke kampung halamannya. Namaku Dian, seorang pegawai kantoran. Aku sudah menikah dengan suamiku yang berasal dari luar kota selama 6 tahun. Beberapa tahun pertama pernikahan terasa baru dan menyenangkan. Setiap tahun aku selalu berusaha mengatur waktu untuk pulang ke kampung suami dengan lengkap, namun perlahan-lahan aku lebih sering memilih pulang ke rumah orang tuaku. Bukan karena aku tidak sayang pada keluarga suami, tetapi karena ibu mertuaku adalah orang yang sulit. Beliau suka sekali memperhatikan setiap ucapanku, caraku berpakaian, membuat setiap kepulanganku ke kampung selalu menjadi momen yang menegangkan. Biasanya, pada hari ketiga Lebaran, aku masih bersantai di rumah, baru keesokan harinya pulang ke kampung suami. Tapi tahun ini, sejak siang hari ibu mertua sudah menelepon, mendesakku untuk segera datang. Suaranya terdengar aneh, sangat antusias, bicaranya lebih cepat dari biasanya, dan terus-menerus menekankan satu kalimat, "Tahun ini rezeki keluarga kita lancar, lo, pulanglah biar ramai, nak." Terdengar seperti ucapan selamat lebaran yang biasa, tapi hatiku justru merasa tidak tenang, sebab aku tahu persis. Beberapa tahun terakhir ekonomi keluarga suami hanya di tingkat cukup untuk makan, bahkan pernah harus berutang sana-sini untuk menutupi kebutuhan. Jika memang ada rezeki nomplok, rasanya tidak mungkin datang secepat itu. Begitu menutup telepon, aku langsung berbalik dan berbisik pada suamiku bahwa aku merasa ada yang aneh. "Budi," suamiku, hanya tertawa dan memintaku untuk tidak berpikir macam-macam. Katanya, "Ibu sedang senang, jadi kita harus pulang untuk menghormatinya. Namanya juga Lebaran, kamu ini berlebihan." Mendengar itu, aku tidak berkomentar lagi karena paham sifat suamiku yang sangat tidak enakan dan tidak ingin menyakiti hati ibunya, apalagi di hari-hari pertama Lebaran. Begitu mobil berbelok masuk ke gerbang desa, aku sudah merasakan ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jalan tanah yang familiar masih sama, tapi rumah mertuaku jauh lebih ramai. Kendaraan roda 2 dan 4 terparkir rapat di depan gang. Orang-orang keluar masuk. Suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Aku menoleh ke arah suamiku, ia juga tampak sedikit terkejut, tapi dengan cepat kembali bersikap seolah tidak ada apa-apa. Perasaan tidak enak di dalam diriku seketika menguat. Bukan lagi sekadar kekhawatiran tak berdasar, melainkan sebuah firasat yang sangat nyata. Ibu mertuaku keluar dari halaman untuk menyambut kami. Wajahnya ramah luar biasa, senyumnya lebar, dan suaranya lebih lembut dari biasanya. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, aku masih bisa mengenali sorot mata khasnya, sorot mata yang menginspeksi, mulai dari tas yang kubawa, pakaian yang kukenakan, lalu berhenti lebih lama dari biasanya. Aku tahu, sebahagia apapun beliau, kebiasaan itu tidak akan pernah berubah. Baru saja masuk ke rumah, belum sempat duduk, aku sudah mendengar ibu mertua berpamer kepada tetangga. "Ini menantuku dari Jakarta, loh. Pegawai kantoran, urusan lebaran juga pintar mengaturnya." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi bagiku terasa seperti tekanan tak kasat mata. Aku tersenyum sekadarnya, dalam hati hanya ingin segera duduk tenang dan melewati semua ini. Ibu mertua melanjutkan dengan suara yang lebih tinggi, "Kalau merayakan lebaran ya harus yang pantas dong. Kalau seadanya, nanti ditertawakan orang." Kalimat-kalimat itu terus diulang, membuatku merasa canggung seolah aku sedang dijadikan tolok ukur bagi seluruh keluarga. Sambil minum teh di ruang tengah, aku memperhatikan beberapa kerabat yang datang lebih awal sedang berbincang. Sesekali mereka melirik ke arahku, lalu merendahkan suara untuk berbisik. Aku samar-samar mendengar frasa seperti makan besar, undang tamu biar mewah, tahun ini harus balas dendam. Yang membuatku heran, tidak ada satupun yang menyinggung soal uang, seolah itu adalah hal yang sudah pasti dan tidak perlu dibahas. Justru keheningan itulah yang membuatku merasa ada yang tidak beres. Sebagai pegawai kantoran yang terbiasa dengan angka dan detail, aku mulai mengamati lebih saksama,
Dari cara ibu mertua berbicara dengan kerabat hingga sikap suamiku saat mendengar pembicaraan tentang acara makan-makan. Ia banyak tersenyum, tapi senyumnya kaku dan tidak nyaman. Aku bertanya pelan padanya apakah ada sesuatu. Ia hanya menggeleng dan memintaku untuk tidak khawatir. Duduk di tengah rumah yang familiar, aku merasa seperti orang asing. Semua di sekitarku tampak normal, tapi jika digabungkan, menciptakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Namanya juga Lebaran, semua orang ingin senang, sedikit pamer adalah hal yang wajar. Tapi sekeras apapun aku mencoba, perasaan tidak enak itu tidak mau pergi, perasaan itu mengikutiku dari gerbang desa hingga ke ruang tengah, diam-diam namun gigih, seolah memberi pertanda bahwa kepulangan pada hari ketiga Lebaran tahun ini tidak akan sesederhana merayakannya saja. Makan sore hari ketiga Lebaran dihidangkan cukup awal. Tidak ada yang terlalu istimewa. Masih hidangan khas Lebaran seperti opor ayam, rendang, dan sambal goreng ati yang masih hangat. Hidangannya sederhana, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku sedikit bernapas lega, berpikir mungkin aku terlalu khawatir. Segalanya masih normal seperti Lebaran yang lain. Namun, baru duduk kurang dari 10 menit, aku sadar pikiranku itu terlalu cepat. Sambil menyendokkan lauk untuk semua orang, ibu mertuaku berkata dengan nada yang sangat alami, "Makan yang ini seadanya saja dulu, ya. Nanti malam masih ada acara makan besar." Kalimat itu membuatku refleks mengangkat kepala. Aku melihat sekeliling. Beberapa kerabat juga sempat terdiam sejenak, lalu cepat-cepat tersenyum seolah sudah tahu rencana ini sejak lama. Hanya aku yang sama sekali tidak tahu. Aku bertanya asal, mencoba menjaga suara tetap ringan. "Memangnya nanti malam ada acara apa, Bu?" Ibu mertuaku tertawa. Tawa yang bukan sepenuhnya bahagia, lebih seperti sedang pamer. Namanya juga merayakan Lebaran, Nak. Tahun ini kita tunjukkan pada semua orang kalau keluarga kita juga tidak kalah. Selesai berkata, matanya melirik cepat ke arah beberapa kerabat yang duduk di samping, seolah menunggu persetujuan. Benar saja, seorang bibi dari pihak suami langsung mengangguk dan memuji. Pikiran ibu memang benar. Zaman sekarang orang merayakan Lebaran ya di luar, biar kelihatan mewah. Ibu mertuaku semakin bersemangat. Beliau mulai bercerita tentang tetangga di desa yang tahun lalu mengajak seluruh kerabatnya makan di hotel mewah. Fotonya diunggah ke media sosial, semua orang terkagum-kagum. Beliau lalu melempar satu kalimat yang terdengar ringan, tapi terasa berat bagiku. "Keluarga kita kalau makan di rumah terus, nanti dikira kampungan." Aku duduk terdiam, tangan memegang mangkuk nasi tapi tenggorokan terasa kering. Di kepalaku mulai muncul angka-angka, rincian biaya yang tidak sedikit untuk sebuah acara makan mewah. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat sekeliling meja makan, semua orang tampak antusias. Aku sadar, jika aku bersuara sekarang, aku akan menjadi perusak suasana Lebaran. Beberapa kerabat ikut memuji ibu mertuaku yang dianggap berpikir jauh ke depan dan peduli pada gengsi keluarga. Pujian-pujian itu membuatku semakin serba salah. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan membantu meringankan suasana. Tapi ia hanya diam. Budi menyendokkan sepotong daging untuk ibunya, tersenyum masam, lalu menunduk untuk makan, menghindari tatapanku seolah tak ingin terlibat dalam percakapan itu. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Selama makan, ibu mertua terus mengarahkan pembicaraan seputar uang, tapi dengan cara yang sangat berbelit-belit. Beliau tidak mengatakan secara langsung siapa yang akan membayar atau berapa jumlahnya, hanya menekankan soal bisnis. Zaman sekarang harus pintar berhitung. Lalu, tiba-tiba beliau menoleh padaku dan bertanya dengan sangat wajar, "Pekerjaanmu sekarang lancar, kan, Nak? Perusahaan sedang bagus?" Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian biasa, tapi aku merasa ada udang di balik batu. Aku menjawab secara umum bahwa pekerjaan masih seperti biasa, akhir tahun memang sibuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Ibu mertuaku mengangguk-angguk, matanya menatapku lebih tajam. "Penghasilanmu pasti stabil, ya?" Aku tersenyum ringan, menjawab sekenanya agar percakapan cepat selesai. Tapi di dalam hati, perasaan tidak nyaman mulai muncul,
seolah aku sedang diinterogasi. Aku perhatikan, setiap kali aku menjawab mengambang, ibu mertua akan mengangguk, raut wajahnya seolah sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Beliau tidak mendesak, tidak menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan, tapi justru sikapnya yang pas itu membuatku merinding. Aku merasa beliau sedang menyusun kepingan-kepingan informasi kecil menjadi sebuah rencana yang belum bisa kulihat. Makan sore itu berlalu dalam suasana setengah gembira, setengah kaku. Semua orang tertawa dan bercerita tentang tahun yang lalu, saling mengucapkan selamat, tapi khusus untukku, aku sudah kehilangan selera makan. Aku makan sangat pelan, telingaku waspada mendengarkan setiap ucapan ibu mertua. Dan benar seperti dugaanku, sebelum bangkit untuk membereskan piring, beliau melontarkan satu kalimat yang membuatku tertegun. Beliau berkata dengan suara tidak terlalu keras, tapi cukup untuk didengar semua orang di meja makan. Perempuan yang punya pekerjaan mapan itu baru bisa diandalkan keluarga saat dibutuhkan. Kalimat itu, jika didengar sekilas, sangat umum dan benar secara moral, tidak ada yang salah. Tapi setelah mengucapkannya, beliau tidak melihat orang lain, melainkan menatap lurus ke arahku. Tatapan itu membuatku paham bahwa kalimat tersebut bukan nasihat umum, melainkan ditujukan langsung padaku. Aku terdiam, tanganku yang sedang membereskan piring melambat. Pada saat itu, aku bisa merasakan dengan jelas tatapan orang-orang di sekitarku. Tidak ada yang bicara, tapi keheningan itu terasa lebih berat dari 100 kata. Aku tiba-tiba mengerti. Di mata ibu mertua dan mungkin juga seluruh kerabat, aku bukan hanya seorang menantu, tapi juga seseorang yang secara otomatis dianggap bisa diandalkan saat dibutuhkan. Aku bangkit membawa piring kotor ke dapur, hatiku kalut. Kalimat ibu mertua terus terngiang di kepala, berulang-ulang. Aku mulai merangkai kembali semua kejadian, dari telepon yang mendesakku pulang siang tadi, sikap antusiasnya yang aneh, hingga cerita tentang makan malam mewah nanti. Semuanya tampak bukan lagi kepingan acak, melainkan sedang membentuk sebuah gambaran yang tidak bisa kuanggap remeh. Ketika kembali ke ruang tengah, aku melihat sekeliling. Semua orang masih bercakap-cakap dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya aku yang merasa hatiku berat. Saat itulah aku mulai sadar bahwa kepulangan pada hari ketiga Lebaran ini bukan sekadar untuk merayakannya, dan makan sore yang tadinya kukira biasa saja mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang menanti di depan. Sekitar pukul 6:30 malam, saat semua orang masih duduk minum teh dan mengobrol di ruang tengah, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Beliau bertepuk tangan beberapa kali untuk menarik perhatian. Dengan suara yang jelas, beliau berkata, "Ayo, semuanya bersiap-siap. Malam ini kita makan di hotel, biar pantas. Ibu sudah pesan tempat." Kalimat itu diucapkan dengan tegas, bukan untuk meminta pendapat, melainkan seperti pengumuman atas keputusan yang sudah final. Aku tertegun sejenak. Hotel Bintang 5 di kota kecamatan ini bukanlah tempat yang asing. Tapi selama ini keluarga suamiku belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana untuk makan. Tahun-tahun sebelumnya, paling-paling kami hanya makan di warung sederhana dekat pasar, makan sambil tertawa agar suasana hangat. Aku melihat sekeliling, menunggu reaksi orang lain. Kulihat sebagian besar dari mereka mengangguk seolah sudah tahu rencana ini. Hanya aku satu-satunya yang terlihat terkejut. Dengan memberanikan diri, aku berkata pelan tapi cukup untuk didengar ibu mertua, "Bagaimana kalau kita makan di rumah saja, Bu? Lebih hangat, lagi pula, di hari Lebaran begini, bolak-balik juga capek." Aku pikir itu adalah usulan yang masuk akal, tidak terlalu menentang, dan tidak akan membuat siapapun kehilangan muka. Tapi begitu aku selesai bicara, nada suara ibu mertua langsung berubah. Senyumnya yang tadi merekah seketika hilang. Beliau menatapku dan berkata dengan lambat, "Seluruh keluarga besar melihat, jangan buat ibu malu." Kalimat itu seolah menjadi titik akhir bagi semua pendapat lain. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata dari kerabat tertuju padaku, bukan lagi tatapan ramah tamah, melainkan tatapan menghakimi yang sedikit tidak bersahabat, seolah menunggu apakah aku berani membantah lagi. Aku sangat paham, jika saat ini aku terus menolak, aku akan dicap sebagai menantu yang tidak tahu diri di mata seluruh keluarga.
Saat itulah suamiku menarikku ke sudut ruangan. Suaranya merendah, "Sudah, sabar sedikit. Namanya juga Lebaran, jangan berdebat. Nanti kita bicarakan di rumah." Aku menatapnya, ingin bertanya apakah ia tahu sesuatu, tapi tatapan matanya yang menghindar membuatku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku merasa seperti didorong ke posisi yang sudah diatur, tidak ada jalan untuk mundur. Jika tidak pergi, aku akan dicap buruk. Jika pergi, hatiku merasa sangat tidak tenang. Seluruh keluarga mulai bersiap-siap. Ibu mertuaku berjalan mondar-mandir, memerintah ini itu dengan sikap yang sangat familiar, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru pertama kali akan makan di hotel. Sebelum berangkat, beliau menoleh padaku dan berpesan dengan sangat detail, "Nanti jangan lupa bawa KTP-mu. Ya, ke tempat mewah begitu, biar aman." Aku terkejut mendengarnya. Pergi makan Lebaran biasa, mengapa harus menyuruh menantu membawa KTP? Aku hendak bertanya, tapi melihat raut wajahnya yang serius, aku mengurungkan niat. Aku diam-diam masuk ke kamar, membuka tas untuk memeriksa barang-barangku. Saat itu, aku mengeluarkan kalung kenangan dari almarhumah ibuku dan memakainya. Kalung itu tidak mahal, tapi merupakan peninggalan ibu. Aku hanya memakainya di saat-saat penting sebagai cara untuk menenangkan diri. Saat kaitan kalung terkunci, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri untuk tidak berpikir macam-macam, tapi hatiku tetap terasa berat. Mobil mulai berjalan. Aku duduk di baris belakang, di samping suamiku. Di depan, ada ibu mertua dan beberapa kerabat. Di dalam mobil, obrolan tidak lagi seramai saat di rumah. Ibu mertuaku terus-menerus berkirim pesan lalu menelepon. Suaranya pelan tapi terdengar terburu-buru, sesekali beliau memalingkan wajah keluar jendela seolah agar tidak ada yang mendengar. Aku perhatikan, setiap selesai berbicara, beliau akan melirik ke arahku melalui kaca spion dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku menoleh ke arah suamiku, hendak bertanya ibunya sedang berbicara tentang apa, tapi ia hanya menggeleng sangat pelan, memberiku isyarat untuk diam. Sikapnya itu membuatku semakin cemas. Aku mulai teringat kembali ucapan-ucapan saat makan sore tadi, dari cerita tentang makan besar hingga penekanan tentang pekerjaan mapanku yang stabil. Semua itu, ditambah dengan keharusan membawa KTP, membuatku tidak bisa menganggap ini hanya sebagai acara makan Lebaran biasa. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, kami tiba. Hotel itu berdiri megah di depan mataku dengan lampu yang gemerlapan, jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Ini adalah hotel paling bergengsi di kota ini, tempat yang sering kulewati tapi tak pernah terpikir akan kudatangi bersama seluruh keluarga suami pada momen Lebaran. Begitu mobil berhenti, jantungku berdebar lebih kencang, serasa akan memasuki sebuah ruang yang sama sekali asing. Semua orang turun satu persatu. Para kerabat tampak sangat antusias, merapikan pakaian, tertawa keras. Sementara aku, saat menginjakan kaki di lantai marmer yang mengilap di depan lobi, merasakan sebuah perasaan yang aneh. Bukan ketakutan yang jelas, melainkan kewaspadaan samar, seolah aku sedang melangkah masuk ke dalam sesuatu yang tidak baik. Meskipun belum tahu apa itu, aku berjalan paling belakang, mengikuti punggung ibu mertuaku yang memimpin rombongan masuk. Di bawah cahaya gemerlap itu, aku tiba-tiba merasa kecil dan tersesat. Aku menggenggam tali tasku lebih erat, tanganku tanpa sadar menyentuh kalung di leherku, mengingatkan diri sendiri untuk tetap waspada. Sebab aku punya firasat kuat, keputusan untuk makan malam ini bukan sekadar urusan makan, melainkan sebuah pintu yang baru saja terbuka, yang akan membawaku masuk ke dalam rangkaian peristiwa yang akibatnya belum bisa kuduga. Begitu melangkah masuk ke lobi hotel, langkahku tanpa sadar melambat. Pemandangan di depanku membuatku terpana. Langit-langit yang tinggi, lampu gantung kristal yang berkilauan, lantai marmer yang memantulkan setiap langkah, dan aroma parfum lembut yang menguar di udara. Musik instrumental yang merdu terdengar sayup-sayup. Semuanya terlalu mewah dibandingkan dengan gaya hidup keluarga suamiku selama ini. Aku pernah melakukan perjalanan dinas dan menghadiri pesta di tempat-tempat seperti ini, tapi pergi bersama seluruh keluarga suami pada momen Lebaran adalah yang pertama kali, dan rasanya sama sekali tidak nyaman.
Kerabat yang mengikutiku justru sebaliknya, semua tampak bersemangat. Ada yang merapikan kerah baju, ada yang menyisir rambut, ada yang mengeluarkan ponsel dan tak henti-hentinya mengambil foto. Bahkan ada yang berpose di tengah lobi, tertawa keras seolah takut orang lain tidak tahu mereka sedang berada di tempat mewah. Aku samar-samar mendengar celetukan seperti, "Wah, sudah lama tidak masuk ke tempat begini," atau benar-benar, "Tahun ini keluarga kita naik kelas." Ucapan-ucapan itu bukan pamer yang berlebihan, tapi jika dikumpulkan terasa sangat aneh, seolah semua orang sedang berusaha membuktikan sesuatu. Ibu mertuaku berjalan di depan memimpin jalan, yang menarik perhatianku adalah sikapnya. Beliau sama sekali tidak canggung, tidak bertanya pada staf, dan tidak terlihat kagok seperti orang yang baru pertama kali masuk ke hotel besar. Beliau berjalan dengan sangat percaya diri, berbicara dengan resepsionis secara singkat dan jelas, seolah sudah terbiasa dengan tempat ini. Aku berdiri di belakang mengamatinya, sebuah pertanyaan sempat terlintas di benakku, tapi kemudian aku menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak berpikir. Ketika kami diantar ke ruang makan, barulah aku sadar semuanya sudah diatur. Sebuah meja panjang dengan taplak putih bersih, piring dan alat makan tertata rapi. Di setiap kursi sudah tersedia daftar menu yang diletakkan di atas piring. Semua orang dengan cepat memilih tempat duduk, tertawa dan mengobrol dengan riuh. Saat aku duduk, aku baru sadar posisiku agak terpencil, bukan di tengah meja dan tidak juga di dekat ibu mertua. Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang bertanya apakah aku mau bertukar tempat. Semuanya terjadi begitu alami, tapi justru kealamian itulah yang membuatku merasa seperti orang luar. Aku melihat suamiku duduk terpisah satu kursi dariku, di antara kami ada seorang kerabat lain. Aku hendak memintanya bertukar tempat agar lebih mudah mengobrol, tapi ia hanya tersenyum kaku padaku lalu kembali berbicara dengan orang di sebelahnya. Aku pun terdiam, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Pramusaji mulai berlalu lalang. Mereka bergerak dengan anggun, berbicara dengan suara pelan, dan sikapnya sangat profesional. Di antara mereka, aku memperhatikan seorang gadis muda, perawakannya kecil dengan wajah yang ramah. Setiap kali melewati mejaku, ia akan menatapku sedikit lebih lama. Bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan yang seolah sedang mengamati, bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku beberapa kali menangkap tatapannya, tapi setiap kali aku balas menatap, ia akan cepat-cepat memalingkan muka dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Perasaan itu tidak membuatku takut, melainkan terasa samar-samar familiar, seolah aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi tidak berhasil. Akhirnya, kuabaikan saja. Mungkin aku terlalu tegang sehingga segalanya terasa aneh. Saat itu, ibu mertuaku mulai memesan makanan. Beliau memegang daftar menu, membacanya sekilas, lalu memanggil pramusaji, dengan suara keras agar terdengar oleh seluruh meja, beliau berkata, "Keluarkan saja menu terbaik di sini. Hari ini keluarga saya yang traktir." Pramusaji itu mengangguk dan mencatat, tanpa bertanya lebih lanjut soal harga. Aku duduk di sana, tangan di atas meja, jantungku berdebar kencang, aku menunduk melihat daftar menu di hadapanku, membaca angka-angka kecil di samping nama hidangan. Otakku secara otomatis mulai menghitung. Satu persatu, hidangan laut impor, daging sapi premium, anggur impor, angka di kepalaku melonjak drastis, jauh melampaui perkiraanku untuk sebuah makan malam lebaran biasa. Tenggorokanku terasa kering, telapak tanganku mulai berkeringat, aku tidak berani berkata apa-apa, hanya diam mendengarkan ibu mertua memesan lebih banyak hidangan, suaranya penuh semangat. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan angkat bicara atau setidaknya memberiku tatapan yang menenangkan. Tapi ia hanya tersenyum kaku, matanya menghindar, seolah tidak mau berhadapan dengan kekhawatiranku. Senyumnya itu tidak membuatku tenang, sebaliknya, justru semakin memperjelas bahwa ia juga sedang bingung, hanya saja ia memilih untuk diam. Makanan mulai dihidangkan. Para kerabat berdecak kagum, memuji rasanya yang lezat dan penampilannya yang mewah. Suasana di meja makan dari luar tampak sangat meriah, tapi di dalam hatiku, beban terasa semakin berat.
Aku makan tanpa bisa merasakan rasanya. Pikiranku hanya berputar pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa ibu mertua memutuskan acara makan ini secara tiba-tiba? Mengapa beliau tampak begitu familiar dengan semuanya? Dan mengapa di tengah pesta ini, aku merasa diriku perlahan-lahan dijadikan bagian tak terpisahkan dari sesuatu yang sama sekali tidak kuinginkan? Aku duduk di sana, di tengah cahaya lampu yang terang dan suara tawa, tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat jelas. Ini bukan pesta yang kuinginkan, bukan juga sesuatu yang kuharapkan. Tapi entah bagaimana, aku sedang ditarik ke pusatnya, sedikit demi sedikit. Dan perasaan itu membuatku merinding. Sebab aku paham, sekali sudah duduk di meja ini, ada hal-hal yang tidak bisa dengan mudah ditinggalkan begitu saja. Makanan terus dihidangkan, piring yang satu baru diletakkan, piring lainnya sudah diantar. Pramusaji berlalu lalang tanpa henti. Suara denting piring yang beradu pelan terdengar jelas di tengah ruangan yang elegan. Para kerabat suamiku kini semakin riuh. Ada yang bersulang, ada yang tertawa terbahak-bahak. Dari luar, suasana ini benar-benar seperti pesta lebaran yang meriah dan berkelimpahan, membuat siapapun yang melihat akan berpikir keluarga kami sangat harmonis dan makmur. Aku ikut mengangkat gelas sekadarnya, tapi hampir tidak meminumnya. Makanan di hadapanku disajikan dengan sangat indah, rasanya pasti lezat, tapi aku nyaris tidak bisa merasakannya. Sendok dan garpu kuangkat lalu kuletakkan kembali. Aku hanya makan sekadarnya, lebih banyak mengamati. Aku mengamati cara ibu mertua berbicara, cara beliau tertawa, cara beliau bersulang dengan setiap orang, dan terutama, cara beliau sesekali menoleh ke arahku, memanggil namaku dengan sangat alami. Setiap kali pembicaraan di meja beralih ke soal bisnis, uang, atau pekerjaan, ibu mertuaku dengan lihai akan melibatkanku. Kadang beliau berkata, kalau Dian ini kan pegawai kantoran, urusan pembukuan begitu dia jago. Di lain waktu, beliau tertawa sambil berkata pada orang lain, punya menantu dengan pekerjaan mapan itu rasanya tenang. Ya. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, bahkan seperti pujian. Tapi karena diulang-ulang, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku sadar ibu mertua tidak menyebut namaku secara acak. Beliau memilih momen yang tepat, saat pembicaraan berpusat pada uang, pengeluaran, atau tanggung jawab keluarga, untuk membawaku masuk. Dengan begitu, di mata semua orang, aku perlahan-lahan ditempatkan pada posisi yang sangat jelas, orang yang bisa diandalkan. Aku paham perasaan itu tidak datang dari satu kalimat saja, melainkan dari cara beliau mengarahkan percakapan dengan sangat halus dan perlahan. Beberapa kerabat mulai ikut bercanda, setengah serius. Seorang paman tertawa keras dan menoleh padaku, punya menantu sehebat ini, keluarga kita jadi tenang, ya, tidak perlu pusing lagi dengan urusan kecil-kecil. Semua orang ikut tertawa, ada yang mengangguk setuju. Aku ikut tertawa sekadarnya, tawa refleks karena jika tidak, aku akan dianggap tidak sopan. Tapi senyum itu sama sekali tidak mencapai mataku. Di dalam hatiku, perasaan dingin mulai menjalar, pelan tapi pasti. Aku mulai merasa bukan lagi sekadar tamu di pesta ini. Aku seperti bagian dari sebuah skenario yang sedang dibangun, meskipun belum ada yang mengatakannya secara langsung. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa tidak nyaman, tapi aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika aku bicara, belum ada hal konkret yang bisa dijadikan alasan. Jika aku diam, perasaan cemas ini semakin menjadi-jadi. Tepat pada saat itu, pramusaji muda yang kuperhatikan sejak awal kembali melewati mejaku. Ia membawa nampan berisi hidangan baru, langkahnya sangat ringan. Saat meletakkan piring di hadapanku, ia melakukannya dengan sangat perlahan, gerakannya lebih hati-hati dari biasanya. Aku mengangkat kepala dan bertemu pandang dengannya. Kali ini, tatapannya bukan lagi sekadar familiar, tapi ada sedikit raut khawatir. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan piring dengan sangat pelan lalu mundur. Namun, dalam momen yang sangat singkat itu, aku merasakan ada yang aneh. Itu bukan tatapan penasaran seorang pramusaji, melainkan tatapan yang seolah ingin mengingatkan sesuatu, tapi belum bisa diucapkan. Aku mengikuti punggungnya saat ia berbalik pergi,
Sebuah perasaan samar muncul di benakku, tapi masih belum bisa kujelaskan. Aku kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling meja. Suasana masih meriah, tapi jika diperhatikan lebih saksama, aku melihat beberapa kerabat sedang berbisik-bisik. Mereka bicara sangat pelan, tapi mata mereka terus melirik ke arahku. Ada yang mengangguk sambil berbicara, ada yang mengerucutkan bibir seolah sedang menimbang sesuatu. Detail-detail kecil ini, jika dalam acara makan biasa, mungkin akan kuabaikan. Tapi dalam situasi ini, semuanya menarik perhatianku. Aku mulai menghubungkan semua yang kulihat dan kudengar sejak awal malam. Dari cerita tentang makan mewah demi gengsi, cara ibu mertua menekankan pekerjaanku, hingga candaan setengah serius dari para kerabat. Semuanya tidak lagi terasa acak, melainkan mulai terlihat seperti potongan-potongan puzzle dari sesuatu yang lebih besar. Aku belum tahu apa rencana mereka, tapi aku sangat paham satu hal, pesta ini mungkin bukan sekadar makan-makan. Aku menoleh ke arah suamiku, berniat menanyakan sesuatu agar semuanya jelas. Tapi saat melihatnya sedang tertawa bersama orang di sebelahnya, dengan raut wajah yang sengaja menghindari tatapanku, aku mengurungkan niat. Aku tidak ingin membuat keributan di tengah pesta, apalagi menjadi orang yang merusak suasana lebaran. Tapi justru keheningan itulah yang membuatku merasa semakin terpojok. Aku duduk di sana, di tengah tawa dan cahaya lampu, tapi hatiku terasa lebih sepi dari sebelumnya. Aku mulai bertanya-tanya, di antara pesta yang ramai ini, apakah hanya aku satu-satunya yang tidak tahu apa yang akan terjadi? Dan jika benar begitu, apakah harga dari ketidaktahuan ini akan terlalu mahal untukku? Alkohol mulai bereaksi dengan cepat. Suara tawa di meja makan tiba-tiba menjadi lebih keras. Ucapan-ucapan pun menjadi lebih berani, tidak lagi basa-basi seperti di awal. Aku duduk diam, merasakan dengan jelas perubahan suasana itu. Ketika orang mulai banyak minum, hal-hal yang tadinya hanya ada di pikiran akan lebih mudah keluar tanpa disaring. Seorang paman dari pihak suami, wajahnya sudah memerah karena minuman, tertawa terbahak-bahak lalu menoleh padaku. Suaranya setengah bercanda, menantu pegawai kantoran pasti jago urusan surat-surat, ya? Tanda tangan begitu kan urusan kecil, bukan? Seluruh meja tertawa riuh. Aku ikut tersenyum sekadarnya, tapi senyum itu cepat sekali pudar. Aku paham kalimat itu tidak dilontarkan secara tak sengaja. Kalimat itu keluar di saat yang tepat, sesuai alur pembicaraan, seolah sudah menunggu waktu yang pas. Aku menjawab sekenanya, mencoba menjaga suara tetap ringan, hanya pekerjaan administrasi biasa saja, Pak D. Aku berkata begitu, tapi hatiku sudah mulai waspada. Aku sadar, sejak awal pesta, pembicaraan perlahan-lahan diarahkan ke satu topik yang sangat spesifik, surat-surat, uang, dan siapa yang bisa diandalkan untuk mengurusnya. Belum sempat suasana mereda, ibu mertuaku langsung menyambung dengan sangat alami, seolah sedang membelaku. Dia itu akuntan, loh, Pak D. Angka-angka sudah di luar kepala, kalimat itu membuatku terkejut. Aku tidak pernah menjelaskan secara detail pekerjaanku kepada kerabat suami, apalagi pamer. Tapi sekarang, ibu mertuaku mengatakannya dengan begitu jelas dan tegas, seolah itu adalah fakta yang sudah diketahui semua orang. Aku menoleh ke arahnya, hendak memberikan klarifikasi, tapi saat bertemu dengan tatapannya, aku terdiam. Tatapan itu bukan tatapan iseng orang yang sedang bercanda di pesta, melainkan tatapan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Tiba-tiba aku paham, ibu mertua tidak salah bicara, juga tidak sedang bercanda. Beliau sengaja menempatkanku pada posisi tertentu di hadapan seluruh keluarga. Suamiku yang duduk di dekatku memegang gelasnya, tapi matanya menghindari tatapanku. Ia bersulang dengan orang di sebelahnya, tersenyum kaku, tapi aku bisa melihat dengan jelas kegugupannya dari setiap gerakannya. Jika ia benar-benar tidak tahu apa-apa, ia tidak akan menghindari tatapanku seperti itu. Sikapnya itu membuatku merinding karena memunculkan sebuah pemikiran yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin ia sudah tahu atau setidaknya mendengar sesuatu, tapi memilih untuk diam. Orang lain ikut menimpali, suaranya lebih bersemangat karena efek minuman. Wah, punya menantu sepintar itu.
nanti kalau keluarga ada urusan besar jadi tidak perlu khawatir lagi. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi bagiku, rasanya seperti sebuah bingkai tak kasat mata yang baru saja dipasang. Di dalam bingkai itu, aku bukan lagi seorang menantu yang sedang merayakan Lebaran bersama keluarga, melainkan sebuah sumber daya yang siap diandalkan saat dibutuhkan. Semua orang tertawa mendengar kalimat itu. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang menambahkan beberapa komentar tak berarti. Aku ikut tersenyum, tapi di kepalaku, ketegangan sudah mulai memuncak. Aku merasa dengan sangat jelas bahwa aku sedang didorong masuk ke dalam sebuah peran yang sama sekali tidak kusetujui. Dan yang paling menakutkan adalah, peran itu dibentuk dengan cara yang sangat alami dan logis, sehingga jika aku menolak, aku akan dianggap berlebihan. Aku mulai memperhatikan setiap kata dan tatapan dengan lebih saksama. Ibu mertuaku tidak langsung berkata apa-apa lagi, tapi sesekali beliau melirik ke arahku seolah ingin memastikan bahwa apa yang baru saja dikatakan sudah dicatat oleh semua orang. Aku paham, beliau sedang membangun sebuah konsensus diam-diam, agar pada saatnya nanti, semua orang akan menganggap wajar jika aku yang dimintai tolong. Di tengah lamunanku, pramusaji muda yang kuperhatikan sejak awal kembali berjalan melewati meja. Ia membawa nampan berisi minuman, langkahnya sangat ringan. Entah bagaimana, saat mendekati tempatku, ia sedikit tersandung kaki meja. Serbet yang ada di tangannya jatuh ke lantai, tepat di samping kursiku. Suaranya sangat pelan, tapi cukup untuk menarik perhatianku. Ia membungkuk untuk mengambil serbet itu dengan sangat perlahan. Dalam momen itu, matanya sekilas menatapku. Tatapan yang sangat cepat, hanya sekejap, lalu ia kembali berbalik seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, momen singkat itu membuatku tertegun. Tatapan itu tidak seperti tatapan seorang pegawai yang tidak sengaja membuat kesalahan, melainkan seperti tatapan seseorang yang ingin mengatakan sesuatu tapi belum bisa. Aku mengikuti punggungnya saat ia pergi. Sebuah perasaan aneh muncul di benakku. Bukan takut, melainkan semacam kepekaan profesional yang familiar, seperti perasaan saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres, meskipun belum bisa dijelaskan. Aku mulai teringat kembali tatapannya yang familiar sejak awal pesta. Caranya meletakkan piring dengan perlahan di hadapanku, dan caranya menghindari tatapan ibu mertuaku. Aku kembali fokus ke meja makan, tapi pikiranku sudah tidak lagi di sana. Percakapan di sekitarku kudengar, tapi tidak masuk ke kepala. Di benakku kini hanya ada satu pemikiran yang sangat jelas. Pesta ini bukan lagi sekadar makan-makan. Ucapan-ucapan setengah bercanda tadi bukanlah celetukan spontan karena minuman, melainkan jarum-jarum kecil yang ditusukkan sedikit demi sedikit untuk menguji reaksiku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, juga belum jelas apa yang mereka rencanakan. Tapi aku sangat paham satu hal. Mulai saat ini, aku tidak bisa lagi duduk di sini dengan sikap seorang tamu yang sekadar hadir. Karena aku sudah mulai melihat dengan jelas, pesta ini hanyalah babak pembuka untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jika aku tidak waspada, bisa jadi akulah yang harus membayar harganya. Hidangan penutup baru saja disajikan potongan buah yang ditata indah, kue-kue manis yang tersusun rapi di tengah meja. Suasana sepertinya sudah memasuki bagian paling santai dari sebuah pesta. Semua orang mulai bersandar di kursi, mengobrol lebih riuh. Beberapa orang bahkan tertawa sambil berkata, "Makan seperti ini baru namanya lebaran mewah." Aku baru saja memegang sendok ketika ibu mertua memanggil namaku. Suaranya tidak keras, tapi sangat tegas. "Dian, ikut ibu sebentar ke lobi. Ada urusan kecil yang perlu dibicarakan." Seluruh meja sempat hening sejenak, lalu kembali melanjutkan obrolan seolah tidak ada apa-apa. Aku meletakkan sendok, lalu bangkit mengikutinya. Di kepalaku saat itu bukan lagi firasat samar, melainkan kesiapan mental yang jelas untuk menghadapi sesuatu yang tidak baik. Aku tahu, jika bukan karena urusan penting, ibu mertua tidak akan memilih saat ini untuk memanggilku keluar secara pribadi. Lobi hotel saat itu lebih sepi daripada ruang makan, hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang,
Cahaya lampu kuningnya lebih lembut, tapi suasana antara aku dan ibu mertua terasa sangat dingin. Beliau berjalan beberapa langkah di depanku, lalu berhenti di dekat meja resepsionis dan menoleh ke arahku. Tatapannya kini tidak lagi ramah seperti di awal, melainkan tajam dan lurus, seolah sudah menanggalkan semua topengnya. Beliau merendahkan suaranya, tapi setiap kata yang keluar sangat jelas. Nanti total tagihannya sepertinya besar. Kamu yang maju bicara dengan mereka, biar lebih mudah. Aku tertegun sejenak, mengira salah dengar. Aku bertanya kembali, mencoba menjaga suara tetap tenang. Maksud ibu, bagaimana? Ya, aku butuh penjelasan karena kalimat itu terlalu ambigu, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar lebih kencang. Ibu mertuaku tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi ramah, lebih seperti sebuah bujukan yang memaksa. Kan kamu sudah terbiasa dengan urusan surat-surat, bicaranya juga lancar. Orang akan lebih segan kalau ibu yang sudah tua ini maju, takutnya mereka tidak mau dengar. Mendengar itu, aku langsung paham. Kata segan yang beliau, maksud bukanlah segan karena usia atau posisi, melainkan segan pada orang yang namanya tercantum, segan pada orang yang bertanggung jawab. Pada saat itu, semua kepingan puzzle di kepalaku hampir menyatu. Ucapan-ucapan saat makan, pujian setengah bercanda, cara ibu mertua terus menekankan pekerjaanku semuanya mengarah pada momen ini. Aku tidak ragu lagi, tujuannya sejak awal bukanlah sekadar pamer, melainkan mendorongku ke garis depan, menjadikanku tameng untuk sesuatu yang sama sekali tidak kuinginkan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata terus terang tanpa basa-basi, siapa yang pesan, dia yang bayar. Saya tidak mau atas nama saya, dan saya juga tidak akan bicara mewakili siapapun. Aku mengucapkannya dengan sangat perlahan. Kata demi kata. Karena aku tahu jika saat ini aku bersikap lunak, semuanya akan langsung bergeser ke arah yang berbeda. Wajah ibu mertuaku seketika berubah. Senyumnya hilang, bibirnya terkatup rapat, dan tatapannya menggelap. Beliau merendahkan suaranya, tapi kini ada nada ketus yang familiar. Kamu bicara begitu, mau mempermalukan ibu di depan seluruh keluarga? Pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban, melainkan sebuah tuduhan. Aku berdiri diam, merasakan tekanan yang berat. Jika aku mundur selangkah saja, jika aku mengucapkan kalimat seperti nanti saya lihat dulu, aku tahu aku akan langsung terseret ke dalam pusaran itu. Aku menjawab, suaraku tidak tinggi tapi cukup tegas, saya tidak bermaksud mempermalukan ibu. Tapi urusan siapa, dialah yang harus bertanggung jawab. Saya tidak mau menerima urusan ini. Ibu mertua menatapku tajam selama beberapa detik, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu beliau berkata, suaranya lebih rendah tapi tajam, kamu pintar sekali, ya, tapi ingat baik-baik, ini urusan keluarga. Kalimat itu membuatku merinding. Sebab aku paham, ketika seseorang menggunakan kata keluarga dalam situasi seperti ini, itu bukan lagi berarti ikatan, melainkan alasan untuk memaksa. Tepat pada saat itu, suamiku keluar dari ruang makan. Ia berdiri beberapa langkah dari kami, menoleh ke kiri dan ke kanan dengan raut wajah bingung. Aku menoleh padanya, menatap lurus ke matanya, menunggu sebuah penjelasan atau setidaknya satu kalimat yang memihakku. Tapi ia hanya berdiri diam, tidak berkata apa-apa, tidak membelaku, tidak juga menentang ibunya. Keheningannya saat itu terasa lebih menyakitkan daripada omelan apapun. Itu mengonfirmasi satu hal yang sangat jelas, ia tahu ada sesuatu, atau setidaknya ia tahu rencana ibunya, tapi ia memilih untuk tidak ikut campur. Pada momen itu, aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Ibu mertua berbalik dan berkata dengan dingin, sudah, ayo masuk lagi. Urusan ini nanti kita bicarakan. Beliau berkata seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah obrolan kecil yang tidak perlu dipikirkan. Aku mengikutinya kembali ke ruang makan, langkahku terasa berat. Suasana di dalam ruangan masih meriah seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu, atau berpura-pura tidak tahu, bahwa baru saja terjadi sebuah percakapan yang sangat berbeda di luar sana. Aku duduk kembali di kursi, merasa seperti baru saja melintasi sebuah batas.
Sebelumnya aku masih bisa menenangkan diri dengan berpikir bahwa aku hanya terlalu khawatir. Tapi setelah percakapan singkat itu, aku sangat paham. Aku sudah secara resmi ditarik ke dalam sebuah jebakan yang perlahan-lahan mulai tertutup. Dan mulai saat ini, setiap tindakan dan ucapanku bisa menjadi pegangan bagi orang lain jika aku tidak sangat waspada. Aku kembali ke meja makan dengan perasaan seperti baru saja melewati angin dingin. Dari luar, semuanya masih sama, suara tawa, denting gelas, dan piring yang beradu pelan terdengar jelas. Tidak ada yang bertanya apa yang baru saja aku dan ibu mertua bicarakan di lobi, juga tidak ada yang menunjukkan rasa penasaran. Tapi justru sikap acuh tak acuh itulah yang membuat suasana di sekitarku terasa lebih berat. Aku duduk di kursi, punggungku tegak, tapi tanganku di bawah meja mengepal erat, telapak tanganku basah oleh keringat. Aku sudah tidak punya selera makan lagi. Hidangan penutup di hadapanku tampak indah, tapi aku hanya memandangnya tanpa menyentuhnya. Aku mulai mengamati setiap gerakan di sekelilingku, dari tatapan ibu mertua, sikap para kerabat, hingga cara suamiku tertawa. Semuanya tampak berjalan normal, tapi bagiku, itu adalah kenormalan yang diatur dengan sangat rapi, seperti permukaan air yang tenang sebelum badai. Tepat saat aku sedang sibuk mengamati, pramusaji muda yang tadi kembali mendekat. Aku langsung mengenalinya dari cara berjalannya yang ringan dan nampan di tangannya. Yang menarik perhatianku, ia meletakkan segelas air tepat di hadapanku, padahal aku tidak memesannya. Aku sedikit mengangkat kepala, hendak mengatakan bahwa aku tidak butuh, tapi ia sudah membungkuk sangat rendah, berpura-pura merapikan posisi gelas. Dalam momen itu, ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dari yang seharusnya. Suaranya diturunkan sangat pelan, hampir hanya cukup untuk kudengar. "Mbak, pegang terus ponselnya, jangan sampai dipinjam siapapun." Kalimatnya singkat, cepat, dan tegas, tidak ada satu kata pun yang sia-sia. Aku tertegun, jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa merasakan setiap denyutnya. Belum sempat aku bereaksi, belum sempat aku bertanya apa-apa, ia sudah kembali berdiri tegak dan berbalik dengan sangat wajar, seolah baru saja menyelesaikan tugas pelayanan biasa. Aku mengangkat kepala, tapi yang kulihat hanya punggungnya yang sudah menyatu dengan pramusaji lainnya. Tidak ada seorang pun di meja yang memperhatikan kejadian itu. Ibu mertuaku masih asyik berbicara dengan orang di sebelahnya, tawanya terdengar sangat lepas, suamiku masih bersulang dengan kerabat di seberangnya. Semuanya berjalan begitu mulus, sehingga jika bukan aku yang mendengarnya langsung, aku mungkin akan bertanya-tanya apakah aku salah dengar. Aku menunduk melihat gelas air di hadapanku, lalu melirik cepat ke arah ponselku yang ada di dalam tas. Kalimat pramusaji itu terngiang di kepalaku, jelas dan menakutkan, pegang terus ponselnya. Jangan sampai dipinjam siapapun. Itu bukan sekadar pengingat biasa. Dalam konteks ini, itu terdengar seperti sebuah peringatan. Aku mulai teringat kembali tatapannya yang familiar sejak awal pesta, caranya menatapku lebih lama, caranya meletakkan piring dengan perlahan di hadapanku, lalu insiden kecil, saat ia tersandung dan menjatuhkan serbet tadi. Semua detail itu tadinya belum bisa kuhubungkan, tapi sekarang, semuanya mulai membentuk sebuah garis lurus di kepalaku. Aku masih belum ingat di mana pernah bertemu dengannya, tapi aku yakin satu hal. Ia tidak bertindak secara kebetulan. Aku melirik ke arah ibu mertua. Beliau sedang berbisik dengan seorang kerabat di dekatnya. Tangannya terangkat, menunjuk sekilas ke arahku, lalu turun lagi. Sangat cepat, keduanya saling mengangguk. Gerakan itu hanya terjadi dalam beberapa detik, tapi aku berhasil menangkapnya. Perasaan dingin menjalar di punggungku. Aku sadar bahwa akulah yang sedang menjadi topik pembicaraan mereka, meskipun aku tidak mendengar apa yang mereka katakan. Di dekat meja kasir, aku memperhatikan seorang pria asing yang sudah ada di sana sejak tadi. Ia tidak duduk semeja dengan kami, tidak juga makan. Ia hanya duduk di sana memegang ponsel. Matanya terus-menerus melirik ke arah meja kami. Setiap kali aku tidak sengaja menoleh, ia akan cepat-cepat memalingkan muka, tapi sesaat kemudian kembali menatap ke arah kami. Kehadirannya membuat suasana terasa lebih menyesakkan. Aku samar-samar mendengar sebuah kalimat dari arahnya, suara pria yang berat,
Tidak terlalu keras tapi cukup terdengar saat tawa di meja mereda. Nanti lakukan saja sesuai rencana. Aku tidak yakin kalimat itu ditujukan untuk siapa. Tapi di kepalaku, kalimat itu langsung terhubung dengan apa yang baru saja dikatakan ibu mertua di lobi dan peringatan dari pramusaji tadi. Suasana di sekitarku mulai terasa berat. Bukan karena semua orang diam, melainkan karena tawa mereka tidak lagi terdengar alami. Terdengar lebih kaku dan pendek, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu. Aku merasakan ketegangan itu menyebar dengan cepat, meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Aku memasukkan tangan ke bawah meja, menggenggam ponselku di dalam tas, lalu menutup resletingnya lebih rapat. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tapi aku sangat paham bahwa peringatan tadi bukanlah omong kosong. Ini bukan lagi sekadar urusan ibu mertua dan menantu dalam lingkup keluarga. Kehadiran pria asing itu, tatapan-tatapan yang saling bertukar, dan cara semuanya diatur, semuanya menunjukkan satu hal, urusan selanjutnya bisa jadi berkaitan langsung dengan uang, tanggung jawab, dan bahkan nama baikku. Aku duduk tegak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga wajahku tetap tenang. Di luar, pesta masih berlangsung, tapi di dalam hatiku, alarm peringatan sudah berbunyi sangat nyaring. Aku tahu, mulai saat ini, jika aku lengah sedikit saja, konsekuensinya tidak akan lagi terbatas pada lingkup keluarga, melainkan bisa menyeretku ke dalam masalah yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kuanggap enteng. Piring-piring hidangan penutup terakhir mulai diangkat. Pramusaji mulai membereskan meja dengan gerakan yang rapi namun tegas, berbeda dari di awal pesta. Aku mengikuti setiap nampan yang meninggalkan meja, hatiku terasa berat. Bagiku, itu bukan hanya tanda berakhirnya makan malam, tapi juga sinyal bahwa momen paling krusial akan segera tiba. Semakin mendekati akhir, suasana di meja semakin aneh, tidak lagi alami, tidak lagi santai seperti di awal. Ibu mertuaku meletakkan gelasnya, lalu menoleh padaku. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum setengah bercanda. Beliau berkata, suaranya terdengar seperti ejekan tapi sangat jelas, siap-siap, ya, hari ini keluarga kita benar-benar foya-foya. Kalimat itu membuat jantungku mencelos. Aku paham, kata foya-foya yang beliau maksud bukan hanya sekadar makan mewah, melainkan sesuatu yang sudah diperhitungkan sejak awal. Belum sempat aku bereaksi, seorang kerabat yang duduk di seberang ikut tertawa dengan nada penuh arti. Kan sudah ada Dian yang urus, semuanya pasti beres. Kalimat itu bergema di tengah meja yang ramai, terdengar sangat wajar dan santai, seolah itu adalah hal yang sudah pasti sejak awal. Beberapa orang lain ikut mengangguk, tidak ada yang menolak, tidak ada yang terkejut. Tiba-tiba aku merasa merinding. Namaku disebut berulang-ulang, bukan dalam sebuah pertanyaan, melainkan dalam pernyataan-pernyataan tegas. Aku bukan lagi Dian menantu, melainkan Dian yang bisa diandalkan. Perasaan itu membuatku sesak napas. Aku sadar satu hal yang sangat jelas. Di mata mereka, aku sudah ditempatkan pada posisi penanggung jawab, meskipun tidak ada satupun yang bertanya apakah aku setuju. Aku mencoba menjaga wajah tetap tenang, tapi di dalam hati, badai sudah mulai bergejolak. Aku menoleh ke arah suamiku, mencondongkan tubuh dan berbisik pelan, hanya cukup untuk didengarnya. Mas tahu apa rencana ibu? Aku butuh jawaban, meskipun hanya sebuah sangkalan agar aku masih punya pegangan, tapi Budi tidak menatapku. Ia menatap ke bawah meja, memutar-mutar gelas di tangannya, suaranya sangat pelan. Sudah, jangan tanya sekarang, hanya satu kalimat itu, tapi bagiku, itu sudah cukup untuk mengonfirmasi semua kecurigaanku sejak awal malam. Jika ia benar-benar tidak tahu apa-apa, ia tidak akan berkata seperti itu. Jika ia tidak terlibat, ia tidak akan menghindari tatapanku. Kalimat jangan tanya sekarang itu berarti ia tahu ada sesuatu, dan ia tidak ingin aku bertanya, karena jika ditanyakan, semua kepura-puraan ini akan hancur. Aku kembali duduk tegak, menarik napas dalam-dalam. Di kepalaku, kepingan-kepingan puzzle terakhir mulai menyatu. Telepon yang mendesakku pulang, makan sore dengan ucapan-ucapan terselubung, keputusan makan di Hotel Bintang 5, tanpa diskusi, percakapan di lobi, peringatan dari pramusaji, pria asing di dekat kasir,
Dan sekarang, ucapan-ucapan terbuka di hadapan seluruh keluarga. Semuanya bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rangkaian yang diatur dengan sangat rapi. Pramusaji muda itu kembali melewati mejaku. Kali ini ia tidak menjatuhkan serbet, tidak salah meletakkan pesanan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi tatapan matanya berbeda, bukan lagi tatapan peringatan yang tersembunyi, melainkan tatapan penuh kekhawatiran. Bibirnya terkatup rapat, seolah ia lebih takut pada apa yang akan terjadi daripada aku. Hanya dengan satu tatapan itu, aku paham bahwa situasinya sudah sangat gawat dan tidak sesederhana tagihan makan yang mahal. Aku memasukkan tangan ke bawah meja, menggenggam erat ponselku di dalam tas. Jari-jariku tanpa sadar mengepal begitu kuat hingga hawa dingin dari casing ponsel terasa di kulitku. Di kepalaku, skenario-skenario terburuk mulai berputar. Jika mereka menyodorkan surat untuk ditandatangani, jika mereka memintaku menjadi penjamin pembayaran, jika mereka menekanku di depan banyak orang, sehingga aku tidak bisa bereaksi. Aku sangat paham, jika aku lengah sekali saja, konsekuensinya bisa mengikutiku untuk waktu yang sangat lama. Bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab hukum. Aku mengangkat kepala, mengedarkan pandangan ke seluruh meja. Tidak ada lagi yang memperhatikan makanan. Semua tatapan tampak menunggu, meskipun tidak ada yang mengatakannya. Ada yang pura-pura melihat ponsel, ada yang merapikan posisi duduk, ada yang berdeham pelan untuk menutupi kegugupan. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah panggung, di mana peranku sudah dituliskan. Tinggal menunggu adegan terakhir, dan aku harus naik ke panggung. Ibu mertuaku saat itu diam, tidak berkata apa-apa lagi, tapi keheningannya justru lebih menakutkan dari ucapannya tadi. Beliau duduk tegak, kedua tangan di atas meja, matanya sesekali melirik ke arah kasir. Aku paham, beliau sedang menunggu saat yang tepat, dan saat itu adalah ketika tagihan dikeluarkan. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Di kepalaku terngiang kembali peringatan pramusaji tadi, pegang terus ponselnya. Jangan sampai dipinjam siapapun. Aku melakukan persis seperti itu, menutup resleting tasku sekali lagi, meletakkan tangan di atasnya sebagai refleks pertahanan diri. Aku tidak tahu sejauh mana aku bisa bertahan, tapi aku tahu pasti satu hal. Momen pembayaran nanti akan menjadi puncak dari segalanya, dan itulah yang akan menentukan apakah aku bisa menyelamatkan diriku atau tidak. Seluruh meja mulai berdiri hampir bersamaan. Suara kursi yang digeser terdengar pelan, tapi jelas di tengah ruangan yang mulai sunyi. Suara tawa dan obrolan tidak lagi seramai saat makan, melainkan terdengar kecil dan terputus-putus, seolah semua orang hanya berbicara sekadarnya untuk menutupi penantian di hati mereka. Aku ikut berdiri. Kakiku terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Kami berjalan keluar ke lobi. Cahaya di sini lebih terang dan ruangannya lebih luas, tapi entah kenapa aku justru merasa lebih sesak. Meja kasir terlihat jelas di depan mata, rapi dan mengilap. Di belakangnya ada layar komputer yang menunggu transaksi. Seorang kasir sudah siaga, tangannya di atas keyboard, menatap rombongan kami dengan sikap yang sangat profesional. Aku sadar, momen yang kukhawatirkan sejak awal pesta akhirnya tiba. Ibu mertuaku melambatkan langkahnya, lalu sengaja berdiri sangat dekat di sampingku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya. Beliau tidak langsung berkata apa-apa, hanya berdiri di sana sambil menatap ke arah kasir, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Aku merasa dengan sangat jelas bahwa aku sedang diposisikan, bukan sekadar berdiri di sampingnya, melainkan berdiri di tempat yang seharusnya. Kasir membungkuk sopan dan bertanya perihal pembayaran. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku menoleh dan berkata, dengan suara cukup keras, agar semua orang di sekitar, termasuk kerabat yang berdiri di belakang, bisa mendengarnya. Menantu saya yang jago urusan begini, biar dia yang urus supaya cepat. Kalimat itu diucapkan dengan tegas, tanpa meminta pendapatku, tanpa butuh persetujuanku. Terdengar seperti sebuah perintah yang diucapkan dengan nada sangat tenang. Aku merasa seolah semua mata di lobi serentak tertuju padaku. Kerabat yang berdiri di belakang langsung terdiam. Ada yang menatapku lekat-lekat, ada yang melirik cepat lalu membuang muka, tapi semua tatapan itu mengandung satu hal yang sama,
Penantian. Menunggu aku melangkah maju, menunggu aku bertindak, menunggu aku memenuhi peran yang secara diam-diam sudah mereka sematkan padaku sejak awal malam. Aku berdiri diam, tanganku di samping tas, tidak maju, tidak juga mundur. Dalam sekejap, aku sadar aku sedang berada di tengah lingkaran tak kasat mata. Di depanku ada kasir, di sampingku ada ibu mertua, di belakangku ada kerabat. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Tidak ada yang memegang tanganku, tidak ada yang membentak, tapi tekanannya begitu nyata hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dari sisi kanan, pria asing yang kuperhatikan sejak tadi melangkah mendekat. Ia berdiri tepat di belakang ibu mertuaku, sangat dekat. Tanpa menoleh pun aku tahu ia sedang menatapku, kehadirannya membuat suasana seketika berubah. Ini bukan lagi urusan keluarga, melainkan urusan yang melibatkan orang luar, orang yang siap turun tangan jika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Di kejauhan, aku melihat pramusaji muda itu berdiri di dekat lorong. Ia diam, memegang nampan erat-erat, matanya tidak lepas dariku. Bukan lagi tatapan tersembunyi, melainkan tatapan yang menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Hanya dengan melihat tatapannya, aku paham bahwa apa yang akan terjadi tidaklah sederhana, dan peringatannya tadi bukanlah omong kosong. Aku merasa seperti didorong ke tengah panggung, di mana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku bisa mendengar dengan jelas napas orang di sekitarku, gesekan sepatu di lantai, dan suara komputer di kasir yang menunggu perintah. Semua suara itu pada saat itu menjadi sangat jelas, sangat nyata, seolah menekankan bahwa ini adalah momen yang tidak bisa diulang. Di kepalaku, terlintas kembali kalimat pramusaji tadi, jangan sampai ponselnya dipinjam siapapun. Aku menggenggam tali tasku lebih erat, merasakan ponselku di dalamnya. Aku paham, jika sekarang ada yang menyodorkan surat atau memintaku melakukan konfirmasi melalui ponsel, jika aku lengah, semuanya bisa berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak membiarkan diriku panik, tidak juga bereaksi secara emosional. Aku tahu, kegugupan apapun saat ini akan dimanfaatkan oleh orang lain. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah kasir, mencoba menjaga wajahku setenang mungkin, meskipun di dalam hati badai sedang bergejolak. Kasir menunduk melihat layar, lalu meletakkan setumpuk kertas di atas meja. Itu adalah tagihannya, aku tahu. Tumpukan kertas itu tipis, tapi terasa sangat berat, seolah jika tersentuh, segalanya akan berubah. Ibu mertuaku melirik tumpukan kertas itu, lalu menoleh padaku. Kali ini beliau tidak lagi berbicara keras, melainkan merendahkan suaranya, tapi setiap kata yang keluar membuatku merinding. Beliau berkata dengan sangat pelan dan yakin, "Tolong tanda tangani dulu di sini, Nak." Ini cuma formalitas. Kalimat itu bergema di kepalaku, pelan tapi jelas, seperti gunting yang memotong semua pertahanan yang sudah kubangun sejak awal malam. Aku melihat tumpukan kertas di meja, lalu menatap ibu mertua, dan terakhir menatap semua mata yang tertuju padaku. Pada saat itu, aku sangat paham. Ini bukan lagi soal merayakan Lebaran, bukan juga hanya soal uang. Ini adalah sebuah batas, jika aku melangkah maju dan menandatanganinya, semua yang terjadi setelahnya tidak akan lagi menjadi kendaliku. Aku menatap tumpukan kertas di meja kasir itu seolah sedang melihat sesuatu yang sangat berbahaya. Dari luar, itu hanya beberapa lembar kertas tipis dengan tinta cetak yang jelas. Tapi pada saat itu, aku sangat paham. Jika aku menyentuhnya dan membubuhkan tanda tangan, hidupku bisa berbelok ke arah yang sama sekali tidak kuinginkan. Ibu mertua berdiri sangat dekat di sampingku. Napasnya teratur, tapi tangannya yang diletakkan di tepi meja sedikit gemetar, seolah sedang menahan rasa tidak sabar. Beliau mendorong tumpukan kertas itu sedikit ke arahku. Gerakannya tidak keras, tapi tegas. Suaranya dipertahankan agar tetap tenang. "Tolong ditandatangani, Nak, orang-orang sudah menunggu." Kalimat itu diucapkan dengan sangat lihai. Tidak dengan nada tinggi, tidak dengan kata-kata kasar, tapi membawa tekanan yang jelas. Beliau tidak bertanya apakah aku setuju, melainkan menganggap bahwa aku pasti akan menandatanganinya, hanya masalah waktu.
Aku menunduk untuk melihat lebih saksama, dan hanya dengan sekali lihat, jantungku mencelos. Ini bukan hanya tagihan makan. Di baliknya, ada satu set dokumen konfirmasi layanan, mencantumkan rincian biaya tambahan, peningkatan paket, penggunaan ruang pribadi, minuman beralkohol premium, dan sebuah klausa dengan huruf yang sangat kecil tapi sangat jelas. Komitmen pembayaran tambahan. Yang paling membuatku merinding adalah, di bagian informasi penanggung jawab, namaku sudah tercetak rapi, bukan tulisan tangan. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah ibu mertua, dan bertanya tanpa basa-basi, kenapa di sini ada nama saya? Aku tidak lagi berbasa-basi. Aku tahu jika saat ini aku masih berbicara mengambang, situasinya akan semakin memburuk. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitar. Ibu mertua mengerutkan kening, raut kesal terpancar jelas di wajahnya. Beliau merendahkan suaranya, tapi setiap kata yang keluar terdengar sangat ketus. Cuma dicatat biar gampang urusannya. Kenapa kamu pikir macam-macam? Jawaban itu sama sekali tidak menjelaskan, lebih seperti cara untuk menepis pertanyaanku. Beliau berbicara seolah pencantuman namaku adalah hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Belum sempat aku bereaksi, pria asing yang berdiri di belakang angkat bicara. Suaranya berat dan dingin, tanpa emosi. Mbak, tanda tangani saja cepat, jangan mempersulit keadaan. Ucapannya sangat singkat, tapi cukup untuk membuat suasana seketika menegang. Aku tidak menoleh, tapi aku bisa merasakan dengan jelas kehadirannya seperti tekanan tak kasat mata di punggungku. Aku mulai merasakan dengan jelas apa artinya dipaksa. Tidak ada yang memegang tanganku, tidak ada yang berteriak, tapi semua tatapan kerabat di sekelilingku kini tidak lagi netral. Ada yang menatapku tajam, ada yang mengerutkan kening, ada yang menggelengkan kepala seolah menyalahkanku. Pada saat itu, aku paham, jika aku menandatangani, mereka akan menganggapnya wajar. Tapi jika aku menolak, aku akan menjadi biang kerok yang tidak peduli pada keluarga. Aku menoleh ke arah suamiku. Kali ini aku tidak lagi menjaga suara. Aku bertanya langsung, setiap kata seolah menghantam keheningan. Mas, tolong jelaskan, ini sebenarnya ada apa? Aku butuh ia bicara, walau hanya satu kata, untuk memastikan bahwa aku bukan satu-satunya yang melihat keanehan ini. Suamiku menunduk. Ia tidak menatapku, tidak juga menatap ibunya, melainkan menatap lantai marmer yang mengilap di bawah kakinya. Suaranya terbata-bata, begitu pelan hingga jika tidak berdiri di dekatnya, aku tidak akan mendengarnya. Ibu bilang, cuma pinjam nama kamu sebentar. Begitu kalimat itu selesai, aku merasa ada sesuatu yang runtuh di dalam hatiku. Cuma pinjam nama. 4 kata itu seperti tusukan pisau terakhir. Itu mengonfirmasi semua kecurigaan, semua firasatku sejak awal malam, bukan lagi dugaan, melainkan kebenaran yang telanjang. Aku sudah diatur sejak awal, ditempatkan di posisi yang tepat, agar pada detik ini aku menjadi penanggung jawab. Aku menatap suamiku, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan perasaan dingin yang aneh. Aku paham, terlepas dari apakah ia tahu segalanya atau tidak, ia telah membiarkan ini terjadi. Keheningannya sepanjang malam dan kalimatnya barusan adalah jawaban yang paling jelas. Aku kembali menatap tumpukan kertas di meja. Lalu dengan perlahan mendorongnya kembali ke arah ibu mertua. Gerakanku pelan, tapi sangat tegas. Aku berkata dengan suara yang jelas, tidak tinggi, tidak rendah, setiap kata seperti sayatan. Saya tidak mau tanda tangan, ini bukan formalitas. Kalimat itu bergema di tengah lobi hotel. Tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang di sekitar. Ibu mertuaku tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Beliau hendak mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menatap lurus ke matanya, suaraku tetap tenang. Siapa yang memesan layanan, dialah yang bertanggung jawab. Saya tidak mengonfirmasi, tidak menggunakan, dan tidak akan menjadi penanggung jawab untuk siapapun. Suasana di lobi seolah membeku. Kasir di depan tampak bingung, matanya bolak-balik menatapku dan ibu mertua. Pria asing di belakang tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku bisa merasakan kekesalannya. Kerabat di sekitar mulai berbisik-bisik, tidak lagi bisa mempertahankan sikap tenang mereka.
Pada saat itu, aku sangat sadar bahwa aku baru saja melintasi sebuah batas. Aku tahu setelah kalimat ini, segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak melakukannya, harga yang harus kubayar akan jauh lebih besar. Dan apapun yang menanti di depan, lebih baik aku menghadapinya daripada membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang bisa menjeratku selama bertahun-tahun. Begitu mendengar aku berkata tidak mau menandatangani, sikap ibu mertuaku langsung berubah total. Jika tadi beliau masih mencoba menggunakan nada lembut untuk memaksaku, sekarang semua topengnya robek. Beliau berbalik menghadap lobi dan berteriak, suaranya yang melengking bergema di tengah keheningan. Jadi menantu. Kok, pelit sekali. Bikin malu seluruh keluarga. Kalimat itu bukan lagi sekadar omelan pribadi, melainkan serangan langsung terhadap harga diriku, diucapkan agar semua orang di sekitar mendengarnya. Seketika, beberapa kerabat di belakang mulai ribut, ada yang ikut menimpali dengan cepat, sudah diajak makan enak, kok, perhitungan, yang lain menggelengkan kepala, melontarkan kalimat yang lebih menyakitkan, sudah duduk di meja, kok, kelakuannya begini, mau ditaruh di mana muka kita? Kata-kata itu tidak lagi mempertanyakan benar atau salah, tujuannya hanya satu, menciptakan tekanan publik saat itu juga, memaksaku untuk tunduk karena malu. Aku berdiri diam, jantungku berdebar kencang, tapi pikiranku sangat jernih. Aku sangat paham, ini adalah saat di mana mereka ingin menggunakan massa untuk menekanku. Jika aku panik, jika aku bereaksi emosional, aku akan jatuh tepat ke dalam perangkap yang sudah mereka siapkan. Aku tidak langsung menjawab, hanya menatap lurus ke arah kasir, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Tepat pada saat itu, pria asing yang berdiri di belakang ibu mertuaku melangkah maju, ia mengeluarkan ponselnya, layarnya sudah menyala, dan mengarahkannya padaku seolah sebuah peringatan. Suaranya berat dan dingin, tidak perlu meninggi tapi cukup untuk mengintimidasi. Mbak sudah menggunakan layanan di sini. Kalau sekarang tidak mau tanda tangan, urusannya tidak akan selesai. Ucapannya singkat, tapi tatapan matanya tidak. Tatapannya penuh dengan ancaman, jenis ancaman yang biasa digunakan orang ketika merasa berada di atas angin. Aku melihat ponsel di tangannya, lalu kembali menatap tumpukan kertas di meja. Di kepalaku, terlintas kembali semua yang sudah kuamati sejak awal malam. Aku tahu jika saat ini aku goyah, satu langkah yang salah akan memberi mereka alasan untuk menjadikanku penanggung jawab. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan dan jelas, setiap kata terdengar. Saya tidak memesan, tidak mengonfirmasi, dan tidak menerima layanan ini. Siapa yang memesan, dialah yang bertanggung jawab. Kalimatku bergema di lobi. Tidak dengan suara keras, tapi cukup jelas untuk didengar orang-orang di dekatku. Aku tidak menatap ibu mertua atau pria asing itu, melainkan menatap lurus ke arah kasir di depanku, seolah sedang menegaskan sebuah fakta. Kasir itu kini terlihat sangat bingung. Ia melihat tumpukan kertas, lalu menatapku, lalu menatap ibu mertua. Matanya tampak ragu-ragu. Akhirnya kasir itu menoleh dan memanggil manajer. Hanya dengan satu tindakan itu, suasana di lobi berubah. Masalah ini tidak lagi berada dalam lingkup urusan keluarga, melainkan sudah masuk ke ranah prosedur hotel. Manajer datang dengan cepat. Pria tinggi berjas rapi itu berbicara dengan nada tenang, namun serius. Ada masalah apa dengan pembayarannya, Pak? Bu? Ibu mertuaku buru-buru menjawab lebih dulu. Suaranya terdengar gugup, tidak lagi selancar sebelumnya. Beliau mengatakan ini hanya kesalahpahaman kecil, bahwa menantunya terlalu berlebihan, bahwa mereka sedang merayakan Lebaran. Tapi semakin banyak beliau bicara, semakin kalimatnya tidak konsisten. Ketika manajer bertanya siapa yang memesan meja, jawabannya berbelit-belit. Ketika ditanya siapa yang mengonfirmasi peningkatan paket layanan, beliau berkata mungkin resepsionis salah ingat. Manajer tidak berdebat. Ia hanya meminta stafnya untuk memeriksa kembali riwayat pemesanan, siapa yang mengonfirmasi, dan siapa nama pemesan awal di sistem. Ia berkata dengan sangat jelas, tanpa memihak siapapun, kami akan bertindak sesuai data, bukan berdasarkan perasaan. Mendengar kalimat itu,
Hatiku sedikit lega. Setidaknya, masalah ini sudah ditarik ke jalur yang benar. Ibu mertuaku mulai kehilangan ketenangan. Bicaranya semakin cepat, suaranya meninggi, tidak lagi bisa mempertahankan kepercayaan dirinya seperti di awal. Beliau menyalahkanku karena tidak peduli pada keluarga, menyalahkanku karena memperbesar masalah di hari Lebaran. Tapi semakin banyak beliau bicara, semakin terlihat kepanikannya. Aku berdiri diam, tidak membalas setiap ucapannya. Aku tahu, saat ini kata-kataku tidak lebih penting dari fakta yang ada di sistem. Sementara itu, aku melihat pramusaji muda yang sejak tadi berdiri di kejauhan. Tiba-tiba ia melangkah maju, sangat pelan tapi pasti. Tatapan matanya tidak lagi menghindar, melainkan menatap lurus ke arah kasir dengan raut wajah yang tegas. Aku merasakan sesuatu. Mungkin ia sudah siap mengatakan apa yang sejak awal malam ia pendam. Suasana di lobi hotel kini tegang seperti senar gitar. Beberapa tamu di meja lain mulai menoleh, penasaran sekaligus waspada. Bisik-bisik perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang berat. Aku merasa ini bukan lagi hanya ceritaku dan keluarga suami, melainkan sebuah situasi yang bisa disaksikan oleh siapapun yang ada di sana. Manajer melihat sekilas tumpukan kertas itu, lalu menatap ibu mertuaku. Suaranya menjadi lebih serius. Ia berkata dengan perlahan, setiap kata terdengar jelas agar semua orang mendengar. Jika ada indikasi pemaksaan untuk menandatangani dan pemalsuan nama, kami terpaksa harus melaporkan ke polisi. Kalimat itu diucapkan tidak dengan suara keras, tapi bobotnya sangat besar. Seketika, lobi hotel menjadi sunyi senyap. Aku melihat wajah ibu mertuaku memucat pada saat itu. Pria asing di belakangnya juga terdiam, tidak lagi bisa mempertahankan sikap arogannya. Sedangkan aku, meskipun jantungku masih berdebar kencang, di dalam hatiku sangat jelas satu hal, jebakan ini sudah terbongkar, dan mulai saat ini, ceritanya tidak akan bisa selesai hanya dengan basa-basi, atau sikap mengalah seperti biasanya. Mendengar manajer menyebut kata polisi, wajah ibu mertuaku langsung pucat pasi. Rona merah karena marah tadi seketika hilang, digantikan oleh kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Beliau berbalik cepat, menarik lengan pria asing di belakangnya. Gerakannya terburu-buru dan tersembunyi, seolah memberi isyarat agar pria itu diam. Hanya dengan satu gerakan kecil itu, aku semakin yakin, hubungan di antara mereka jelas bukan sekadar kenalan biasa. Suasana di lobi begitu tegang hingga aku bisa mendengar suara pendingin ruangan yang mendengung di atas. Para kerabat yang tadi berdiri di sekitar mulai terdiam, tidak ada lagi yang membela atau menimpali ucapan ibu mertua. Ketika masalah sudah menyentuh ranah hukum, tameng bernama urusan keluarga tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Tepat pada saat itu, pramusaji muda yang sejak tadi berdiri di dekat lorong, tiba-tiba melangkah maju. Ia berjalan perlahan, tapi setiap langkahnya mantap. Ketika berhenti, ia menatap lurus ke arahku. Tatapannya tidak lagi menghindar atau khawatir seperti sebelumnya, melainkan menunjukkan sebuah tekad yang jelas. Ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, cukup untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya, "Mbak Dian, saya harus bicara." Hanya 3 kata Mbak Dian itu saja sudah membuatku tertegun. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. Aku tidak pernah menyebutkan namaku pada staf hotel manapun. Aku juga tidak memakai tanda pengenal. Tidak ada alasan baginya untuk tahu namaku, kecuali perasaan familiar sejak awal pesta tiba-tiba menyeruak kembali, tapi aku masih belum bisa menyusunnya. Ia menoleh ke arah manajer, menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan sangat jelas. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pemesanan awal, pemilihan ruang pribadi, peningkatan paket layanan, dan pemesanan minuman mahal, semuanya dilakukan dan dikonfirmasi langsung oleh ibu mertuaku sejak awal. Ia menambahkan bahwa di sistem restoran, nama pemesan awal adalah ibu mertuaku. Nomor telepon dan informasinya cocok. Sama sekali tidak ada namaku di tahap itu. Seluruh lobi sunyi senyap. Manajer menatapnya lekat-lekat, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar tapi tetap jelas.
Ia mengatakan bahwa pada tahap akhir, tepat sebelum pesta dimulai, ada permintaan untuk mengubah nama penanggung jawab pembayaran dari nama ibu mertuaku menjadi namaku dengan alasan agar menantu yang mengurus biar lebih praktis. Permintaan itu datang secara mendadak dan menunjukkan kejanggalan, tapi karena tekanan waktu dan penegasan dari pihak pemesan, sistem tetap mencatatnya. Aku berdiri di sana mendengarkan setiap katanya, rasanya seperti ada yang meremas dadaku. Ketika ia menyebut namaku dengan benar, semua dugaanku tidak lagi menjadi spekulasi. Itu telah menjadi kebenaran yang telanjang dan jelas. Aku menoleh ke arah ibu mertua. Beliau tidak menatapku, matanya bergerak gelisah, bibirnya terkatup rapat. Jelas sekali beliau panik. Pramusaji muda itu lalu melepas papan nama dari seragamnya. Ia kembali menatapku, tatapannya familiar sekaligus gemetar. Lalu ia berkata, suaranya merendah tapi setiap kata terdengar sangat jelas. Saya Ayu, Mbak. Sepupu jauh dari pihak ibu. Saya kenal Mbak dari kalung itu. Kalimat itu membuatku membeku. Di kepalaku, kepingan-kepingan memori lama tiba-tiba kembali. Gambaran seorang gadis kecil kurus yang dulu ikut orang dewasa datang ke acara keluarga. Tatapannya yang malu-malu, berdiri di belakang orang tuanya, dan kalung yang pernah dipakai ibuku di acara-acara penting. Aku menunduk melihat kalung di leherku, tanganku sedikit gemetar. Semuanya tiba-tiba menyatu dengan cara yang menyakitkan. Tatapan familiar sejak awal pesta, caranya meletakkan piring dengan perlahan di hadapanku. Peringatannya untuk menjaga ponsel semuanya bukan kebetulan. Itu adalah kewaspadaan dari seseorang yang mengenali kerabatnya sedang dalam bahaya, tapi belum berani bersuara sampai ia tidak bisa lagi diam. Ayu kembali menghadap manajer dan melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa selama proses kerja, ia melihat ada hubungan yang aneh antara ibu mertuaku dan pria asing itu. Pria itu pernah muncul bersama ibu mertuaku dalam beberapa pertemuan sebelumnya, berbicara dengan sangat rahasia, dan sepertinya ada kaitannya dengan utang atau layanan yang belum terbayar. Dan pesta malam ini sangat mungkin digunakan untuk melegalkan utang tersebut dengan cara melimpahkan tanggung jawabnya padaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di lobi hotel. Manajer tidak lagi ragu. Ia langsung meminta stafnya untuk menelepon polisi, sekaligus meminta agar semuanya tetap di tempat, dokumen dan data sistem diamankan. Semuanya terjadi begitu cepat dan tegas, tidak ada lagi ruang untuk basa-basi. Ibu mertuaku kini benar-benar panik. Beliau menoleh cepat ke arahku, tatapannya penuh amarah sekaligus ketakutan. Suaranya menajam. Tidak lagi bisa menjaga gengsi. Kamu mau memenjarakan ibumu sendiri, hah? Kalimat itu keluar begitu saja, telanjang. Bukan lagi omelan seorang ibu mertua, melainkan jeritan seseorang yang merasa jalan keluarnya sudah tertutup. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, aku tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Sebaliknya, yang kurasakan adalah perasaan dingin dan kejernihan yang aneh. Aku sadar, jika saat ini aku masih berhati lembut, masih takut pada omongan orang, maka akulah yang akan menanggung akibat terberat. Aku menjawab, suaraku tidak tinggi tapi jelas dan yakin, cukup untuk didengar semua orang. Saya hanya sedang menyelamatkan diri saya sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku merasa seolah sebuah batu besar baru saja terangkat dari dadaku. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi aku tahu pasti, aku tidak salah memilih untuk berpihak pada kebenaran. Hanya sekitar 15 menit setelah manajer menelepon, polisi tiba di hotel. 2 orang petugas berseragam masuk ke lobi, suara mereka singkat dan tegas, meminta semua yang terlibat untuk tetap di tempat, tidak pergi, dan tidak menyentuh dokumen apapun. Suasana yang sudah tegang kini semakin berat. Bisik-bisik perlahan mereda lalu hilang sama sekali, digantikan oleh keheningan yang bercampur dengan kecemasan yang terpancar di setiap wajah. Seorang petugas meminta manajer untuk bekerja sama menyediakan seluruh berkas pemesanan, tagihan tambahan, dan rekaman CCTV lobi. Kasir diminta untuk menyingkir, sementara komputer dibiarkan menyala. Aku berdiri di dekat meja kasir, tanganku masih di atas tas, merasakan detak jantungku yang cepat namun teratur. Di kepalaku, bukan lagi ketakutan samar yang ada,
melainkan sebuah kejernihan yang dingin. Kejernihan yang datang ketika seseorang sadar bahwa segalanya sudah sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Rekaman CCTV lobi diputar. Di layar, terlihat dengan jelas adegan saat aku berdiri di depan kasir. Ibu mertua menyodorkan tumpukan kertas ke arahku. Pria asing berdiri di belakang, cukup dekat untuk memberikan tekanan. Sudut kamera tidak melewatkan tatapan penuh harap dari para kerabat yang berdiri di sekitar, juga tidak melewatkan momen saat aku mendorong tumpukan kertas itu kembali. Semuanya terlihat bergerak lambat di layar, tapi saat melihatnya kembali, barulah aku sadar betapa terpojoknya posisiku saat itu. Seorang petugas menunjuk ke layar dan bertanya langsung pada ibu mertuaku, ibu yang melakukan pemesanan awal, benar? Ibu mertuaku gemetar sambil mengangguk, lalu buru-buru menambahkan dengan suara parau, saya hanya ingin membahagiakan keluarga. Saya tidak menyangka akan jadi begini, kalimat yang sangat familiar, jenis kalimat yang biasa digunakan orang saat sudah terpojok, mengakui kesalahan sambil mencoba mencari simpati. Polisi melanjutkan dengan meminta riwayat perubahan informasi di sistem pemesanan. Manajer membuka datanya. Setiap jejak waktu terlihat jelas. Pemesanan pertama atas nama ibu mertuaku, lalu beberapa kali peningkatan paket layanan, penambahan ruang pribadi, dan minuman mahal. Semuanya dikonfirmasi melalui nomor teleponnya. Hanya sesaat sebelum pesta dimulai, sistem mencatat permintaan untuk mengubah nama penanggung jawab pembayaran menjadi namaku. Jejak waktu itu terpampang di layar, membuat beberapa orang di sekitar menarik napas pelan. Semuanya terlalu jelas. Pria asing itu dibawa ke sudut terpisah untuk dimintai keterangan. Awalnya ia tampak kesal, bahkan sempat berdalih bahwa ia hanya kenalan yang ikut merayakan, tidak ada hubungannya dengan urusan tanda tangan. Tapi ketika polisi menanyakan hubungannya dengan ibu mertuaku dan alasan kehadirannya tepat pada saat pembayaran, ia mulai gelagapan. Setelah beberapa pertanyaan singkat, ia diminta untuk ikut ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan penagihan utang terselubung dan pemaksaan. Saat ia berjalan pergi, sikap arogannya sudah hilang sama sekali, aku baru bisa bernapas panjang. Ibu mertuaku kini tidak bisa lagi menahan diri. Beliau gemetar, kedua tangannya mencengkeram tepi meja kasir, air matanya mulai mengalir. Suaranya berubah total dari ketus menjadi memelas. Saya hanya peduli pada keluarga, Pak. Saya takut kehilangan muka di depan kerabat, takut tidak bisa membahagiakan anak cucu. Kata-kata itu diucapkan di sela isak tangis, terdengar sangat menyedihkan jika tidak mengingat seluruh konteks kejadiannya. Polisi mendengarkan, tapi tidak menghibur atau memarahi. Seorang petugas menjelaskan dengan sangat jelas, suaranya datar tanpa emosi. Jika Mbak ini tadi menandatangani, beliau bisa menjadi penanggung jawab hukum atas seluruh biaya yang timbul, termasuk biaya yang tidak beliau gunakan. Kasus ini memiliki indikasi pemalsuan nama dan pemaksaan, kami harus menyelidikinya. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Meskipun sudah menduganya, tapi saat mendengar langsung dari pihak berwenang, barulah aku paham sepenuhnya betapa berbahayanya jebakan yang hampir kuinjak. Suamiku berdiri membeku di belakang. Sejak polisi datang, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Aku menatapnya, tidak lagi dengan amarah. Aku sadar, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa masalah ini sudah di luar kendali, jauh melampaui pemikiran sederhananya bahwa ini hanya urusan keluarga, bisa diselesaikan dengan bicara. Para kerabat mulai membubarkan diri. Mereka yang tadi ikut menimpali, yang mengucapkan kata-kata menyakitkan padaku, kini diam-diam menghindari tatapan polisi, manajer, dan juga aku. Tidak ada lagi yang berani membela ibu mertua. Keheningan mereka bagiku lebih jelas daripada permintaan maaf manapun. Polisi membuat berita acara pemeriksaan awal di lobi, mencatat seluruh kejadian, menyita dokumen terkait, dan meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam penyelidikan lebih lanjut. Sebelum pergi, seorang petugas menyampaikan kesimpulan awal dengan jelas, kejadian ini memiliki unsur dugaan penipuan, pemaksaan, dan pemalsuan nama yang perlu didalami lebih lanjut.
Kalimat itu menutup sebuah malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku berdiri di sana, memandang lobi hotel yang kini sudah sepi. Lampu masih seterang tadi, tapi suasananya sudah sama sekali berbeda. Aku menyentuh kalung di leherku, merasakan detak jantungku yang mulai melambat. Saat itulah aku benar-benar sadar bahwa aku baru saja lolos dari sebuah bencana besar. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena kewaspadaan di saat yang tepat dan karena ada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran. Pesta Lebaran itu berakhir bukan dengan tawa atau ucapan selamat, melainkan dengan sebuah berita acara yang tersusun rapi di dalam map. Kertas-kertas putih dengan tulisan hitam yang dingin dan lugas, menutup sebuah malam yang beberapa jam sebelumnya masih disebut sebagai pesta yang membanggakan. Ketika polisi pergi, lobi hotel kembali tenang seperti semula, tapi bagiku, segalanya sudah berbeda. Lampu masih terang, lantai masih mengilap, hanya perasaan di hati yang tidak bisa kembali seperti dulu. Aku mengikuti polisi ke kantor untuk memberikan keterangan sesuai prosedur. Ayu menemaniku. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk diam di sampingku. Perawakannya yang kecil tampak begitu kontras dengan tatapan matanya yang sangat tegas. Di perjalanan, aku sadar bahwa aku tidak lagi gemetar seperti saat berdiri di depan kasir tadi. Mungkin karena ketika semuanya sudah terungkap, ketakutan terbesar pun tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Aku menceritakan kembali seluruh kejadian dengan perlahan, dari telepon yang mendesakku pulang, makan sore hari ketiga Lebaran, hingga detik-detik saat tumpukan kertas itu disodorkan padaku, setiap detail dicatat, tanpa ditambah atau dikurangi, persis seperti yang terjadi. Ketika meninggalkan kantor polisi, hari sudah larut malam. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin khas awal tahun. Ayu yang berdiri di sampingku berbisik pelan, "Untung Mbak tadi waspada." Aku menatapnya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan muncul di hatiku. Jika malam ini tidak ada dia yang mengenali kalungku, tidak ada peringatannya yang tepat waktu, tidak ada keberaniannya untuk maju dan mengatakan kebenaran, aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Ada kerabat dekat yang seumur hidup pun tidak akan melindungimu, tapi ada seorang sepupu jauh yang terasa asing, justru muncul di saat yang tepat untuk menarikmu dari tepi jurang. Beberapa hari setelahnya, cerita itu menyebar dengan cepat di kalangan keluarga, tanpa perlu ada yang menceritakannya lagi. Fakta bahwa polisi turun tangan di malam ketiga Lebaran sudah cukup untuk membuat semua orang paham betapa seriusnya masalah ini. Gengsi yang coba dibangun oleh ibu mertuaku dengan sebuah pesta mewah, hancur hanya dalam satu malam. Mereka yang tadinya ikut-ikutan, yang melontarkan kata-kata yang menyakitkan, tiba-tiba bungkam. Tidak ada lagi yang menelepon, tidak ada lagi yang menyinggung pesta malam itu. Seolah semua orang secara diam-diam mengakui bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan berlalu dalam keheningan, ibu mertuaku harus menghadapi proses penyelidikan sesuai aturan. Aku tidak merasa senang, tidak juga puas. Di hatiku hanya ada perasaan lelah. Lelah karena menyadari bahwa hanya demi gengsi, demi keinginan untuk tidak kalah dari orang lain, beliau tega mendorong menantunya sendiri ke dalam situasi yang begitu berbahaya. Lelah karena paham bahwa ada orang yang ketika sudah dibutakan oleh rasa takut kehilangan muka, tidak akan lagi bisa melihat batas antara benar dan salah. Suamiku meminta maaf dalam diam. Tidak ada janji-janji besar, tidak ada pembelaan yang panjang, hanya sebuah permintaan maaf yang sangat lirih di suatu malam, ketika kami duduk berdua tanpa ada orang lain. Aku mendengarnya lalu mengangguk. Aku tidak memarahinya, tidak juga bertengkar. Tapi di dalam hatiku aku tahu, ada kepercayaan yang sudah patah dan tidak akan bisa kembali utuh seperti semula. Keheningannya di momen krusial itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan, sekeras apapun aku mencoba. Aku tidak menceritakan kembali kisah ini untuk menyalahkan atau menghakimi siapapun. Aku hanya merasa sedih untuk sebuah keluarga, di mana hari-hari Lebaran yang seharusnya menjadi waktu untuk mendekatkan diri, justru menjadi ajang untuk saling membandingkan, berhitung, dan pada akhirnya, saling menyakiti. Ada harga yang harus dibayar yang tidak bisa diukur dengan uang, melainkan dengan retaknya hati. Beberapa hari kemudian, aku bertemu lagi dengan Ayu. Kami berdua duduk minum teh.
membicarakan hal-hal yang sangat biasa, seolah malam ketiga Lebaran itu hanyalah badai yang sudah berlalu. Aku berterima kasih padanya, bukan dengan kata-kata indah, melainkan dengan ketulusan. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang ia rasa perlu dilakukan. Aku menatapnya, dalam hati berpikir, terkadang orang yang menyelamatkanmu bukanlah orang yang paling dekat denganmu, melainkan orang yang cukup jernih dan cukup berani untuk menyuarakan kebenaran. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku melepas kalungku dan menggenggamnya erat. Kalung itu masih di sana, dingin dan familiar, seperti sebuah pengingat. Aku meletakkannya di meja dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Aku tidak berjanji pada diriku sendiri hal-hal besar, hanya berjanji untuk hidup lebih waspada, tahu kapan harus berhenti, dan punya cukup keberanian untuk berkata tidak saat diperlukan. Sebuah acara makan Lebaran yang tadinya hanya untuk pamer, pada akhirnya justru menelanjangi keserakahan dan harga yang harus dibayar. Ada hal-hal yang ketika sudah tersingkap oleh cahaya, tidak akan bisa lagi disembunyikan. Dan mungkin, itu juga cara agar semua orang paham bahwa Lebaran bukanlah waktu untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, melainkan waktu untuk menjaga agar hati tidak tersesat.